Selamat bertemu kembali saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus di hari yang indah ini. Sebelum kita memulai seluruh kegiatan kita, mari kita memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau hantarkan hidup kami ke hari yang baru dan indah ini. Kiranya hari ini Tuhan berkati buat kami melalui seluruh kegiatan kami, agar hidup kami bersyukur bersuka cita oleh karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan menyertai perjalanan hidup kita satu hari ini, tertulis dalam 1 Tesalonik 5 ayat yang ke-18. Demikian kata firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bahasa Batak Toba demikian dikatakan. Madok mauliate mahamu siala saluhuna, ai ido di pangido de batasian hamu, marhite-hite Kristus Yesus. Ima sahatna. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nasihat Paulus kepada jemaat di Tesalonik ini sangat simpel dan sederhana. Tetapi nasihat ini mengandung makna yang luar biasa dalam. Paulus mau katakan, tidak selamanya apa yang kita rencanakan, tidak semua apa yang kita doakan itu sesuai dengan kenyataan yang kita harapkan di dalam hidup kita. Sering sekali doa berbanding terbalik dengan kenyataan-kenyataan yang kita hadapi. Sering sekali apa yang kita harapkan berbanding terbalik dengan kenyataan yang kita hadapi. Kalau demikian situasi kondisinya, apa yang kita lakukan? Apa respon kita terhadap apa yang kita alami? Paulus mengatakan, bersyukurlah, syukuri semuanya. Dan itu yang susah. Menerima saja kita sudah sulit, apalagi mensyukurinya. Menerima kenyataan aja kita susah, apalagi untuk mensyukurinya. Tetapi mau tidak mau sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, itulah yang dimintakan oleh Yesus Kristus dari dalam hidupmu. Bersyukurlah atas segala sesuatu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mengucap syukur itu adalah pintu gerbang untuk melihat kebaikan Tuhan yang lebih besar lagi. Yang kedua, mengucap syukur itu adalah kekuatan yang melimpah di dalam diri setiap orang yang percaya. Oleh karena itu, apabila Paulus mengatakan mengucap syukurlah, maka dia mengajak kita melihat berkat Tuhan yang melimpah di depan dan melihat kekuatan Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Mengucap syukur dalam segala hal adalah sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan dan sesuatu yang Tuhan harapkan di dalam hidup kita, agar kita melihat kebaikan Tuhan yang semakin besar di dalam hidup kita. Itu makanya Paulus mengatakan kepada jemaat di Kolose 2 ayat 7 demikian dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertumbuh teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Orang yang bertumbuh, orang yang berakar di dalam Kristus, hatinya akan selalu bersyukur. Rasa syukur itulah menjadi pintu gerbang akan berkat Tuhan yang melimpah di dalam hidupnya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apapun kondisi kita, apapun keadaan kita hari ini, mari kita bersyukur. Rasa syukur kita itu adalah pintu gerbang bagi mengalirnya berkat, kekuatan dan sukacita di dalam hidup kita. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin, kita berdoa.
Bapa di sorga, Bapa yang maha baik, terima kasih atas segala berkat-Mu. Kami bersyukur. Kami juga bersyukur untuk seluruh kondisi yang kami alami. Kiranya rasa syukur kami menjadi kekuatan kami. Rasa syukur kami menjadi pintu gerbang akan berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kami. Berkati kami semuanya orang yang percaya satu hari ini. Kuatkan kami dan sukacita Tuhan senantiasa ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan pengasihan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan menyertai kita. Horas. Berikut adalah tutorial agar nyaman dalam mengikuti Fun Walk. Bagi peserta keluarga agar menjaga keamanan para anak. Ketika ada petugas penilai, tunjukkan kreativitas peserta. Putar balik satu di depan gereja Katolik Saint Albertus. Wajib menyeberang di zebra cross dan ikuti arahan petugas. Tidak ada penilaian kecepatan di Fun Walk, untuk itu tetaplah jalan santai dan tidak perlu terburu-buru. Putar balik kedua ada di seberang Courts Megastore. Tetaplah tertib dan ikuti arahan petugas penyeberangan. Peserta Fun Walk dilarang berhenti dan beristirahat di tengah jalan karena akan menghalangi pace atau kecepatan dari peserta Fun Run. Tetap jaga kesehatan, persiapkan diri, dan jaga sportivitas. Demi menjaga sportivitas dalam Race Fun Run, panitia menetapkan 3 buah checkpoint. Yang pertama ada di seberang Sekolah Cherry. Peserta tetap berlari dan ketika sudah mendekati Sekolah Cherry, ambil bukti pertama dari checkpoint 1. Lanjut berlari ke checkpoint 2 yang ada di depan Car Wash Rosemary. Kembali ambil bukti telah melewati checkpoint 2 dan terus berlari sampai menemukan checkpoint 3 yang berada di depan Courts Megastore. Ini adalah checkpoint terakhir. Setelah peserta mengumpulkan 3 buah bukti, checkpoint 1, 2, dan 3, peserta berlari ke finish line dan menyerahkan bukti checkpoint kepada panitia. Peserta yang tidak dapat menyerahkan bukti dinyatakan diskualifikasi.